Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidina hada fi Masjid Al-Hidayah, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amaddana bi ni'matis sihhati wal faragh hatta najtami'a fi hadzal masjid, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan taklim rutin kalau malam apa sekarang? Malam Sabtu. Kalau rutin Senin ya, Senin malam Selasa. Berarti ini spesial berarti. Spesial. Pakai telur. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Arif atas undangannya. Jadi saya share info buku baru saya, oleh beliau disambut, Ustadz kita bedah di Masjid Al-Hidayah. Marhaban, ayo kita bedah. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, buku ini buku kumpulan tulisan Al-Fakir yang pernah dimuat oleh koran Republika, koran dakwah, koran yang Islami. Yang di koran Republika itu ada satu kolom, satu rubrik yang bernama hikmah ya. Biasanya di halaman depan pojok atau kadang-kadang di belakang, di rubrik khazanah. Rubrik ini cuma 10-12 paragraf, tulisan ringan, tapi kontennya tentang keimanan, keislaman. Kadang ada cerita Nabi atau kisah para sahabat, orang soleh, atau kalam-kalam para bijak bestari, orang-orang al-hukama, orang-orang yang bijak. Dan yang mengirim itu banyak, setiap hari banyak, kecuali hari Ahad itu tidak ada rubrik hikmah, yang ada mulai Senin sampai Sabtu. Dan Al-Fakir mulai tertarik tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 mulai nulis. Pertama kali tulisan Al-Fakir dimuat 2009. Judulnya, seingat saya judulnya Rindu Rasul. Rindu Rasul. Alhamdulillah senang dimuat. Kenapa senang? Kenapa Bu? Pak? Karena kalau dimuat oleh koran berarti tulisan kita itu bagus, sesuai dengan standar jurnalis. Bagus secara tulisannya, EYD-nya bagus, kemudian gaya bahasanya bagus, diksi pemilihan kata bagus, dan yang terpenting kontennya itu bagus. Kontennya bagus. Biasanya ada ayatnya, kemudian ada hadisnya, kemudian ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik oleh pembaca. Senangnya alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat guru Al-Fakir yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau yang memompa semangat para santri-santrinya untuk selalu menulis. Minimal menulis di majalah atau di koran. Kata beliau, kalau tulisan kita dimuat di koran,
berarti tulisan kita itu bagus, diakui oleh mereka, layak untuk dibaca. Jadi tidak subjektif, tapi objektif. Yang menilai orang lain, viewer, ya, orang yang baca. Alhamdulillah, berjalan kemudian sering ngirim, kadang ngirim gak dimuat, ngirim lagi, dimuat lagi, ngirim lagi gak dimuat. Sampai terakhir tahun 2022, ketika Republika menyatakan tutup, sudah nggak terbit lagi, ya, bermigrasi ke koran digital. Akhirnya saya mikir, ya Allah, ini tulisan saya lumayan kalau dikumpulin, baik yang dimuat ataupun yang nggak dimuat. Saya kumpulin, ya, kemudian ya, diedit, kemudian diterbitkan, dan setiap hikmah ada hadis-hadisnya seperti ini ya. Setiap ada hikmah ada hadis dengan teks Arabnya, karena kalau di koran nggak ada teks Arabnya, langsung terjemahannya. Alhamdulillah, kemudian buku atau kumpulan artikel saya ini Al-Fakir saya bagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah At-Takhalli, yang kedua At-Tahalli, bab ketiga At-Tajalli. Apa ini takhalli, tahalli, dan tajalli? Nah, takhalli, tahalli, dan tajalli itu adalah salah satu konsep dalam ilmu tasawuf. Ya, oleh karena itu buku ini saya kasih judul namanya apa? Tasawuf transformatif. Baik. Terus judul kecilnya Rahasia Para Wali Mendapatkan Karomah. Apa itu tasawuf? Ya, kita sering mendengar tasawuf. Tasawuf itu satu disiplin ilmu. Tasawuf sama dengan apa? Tafsir atau ulumul hadis, ilmu hadis, atau ilmu fikih. Ilmu fikih. Kalau ilmu tasawuf apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu ada yang tahu ilmu tasawuf itu apa? Yang bisa jawab dapat buku. Tasawuf itu ya para ulama berbeda pendapat asal katanya. Ada yang mengatakan dari kata suf. Suf itu adalah bulu domba. Kenapa kok berasal dari bulu domba? Karena katanya orang-orang sufi, ya, pelaku, praktisi tasawuf itu dulu bajunya kasar dari kulit domba, ya, seperti itu. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata sufi, dari sofa, sofa yasfi, ya, atau sofa, ya, sofa yasfu, sofaan, sofa, sofi itu artinya murni, bersih. Jadi orang yang mempelajari tasawuf dan mempraktekannya disebut dengan sufi, ya. Sufi, ya. Kita dengar kan sufi. Apa itu sufi? Suka film India? Bukan, ya. Sufi itu orang yang, ya, mempelajari tasawuf dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu sufi. Siapa sufi pertama di dunia dalam agama Islam? Yaitu Rasulullah SAW. Pemimpinnya para sufi itu ya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang mengajarkan tasawuf itu ya Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dan sampai ulama yang sekarang. Jadi yang mengajarkan tasawuf itu Rasulullah. Tetapi di zaman Rasulullah dan sahabat belum ada istilah ilmu tasawuf, belum ada. Sama dengan ilmu tafsir, belum ada, belum dikenal di zaman Rasulullah. Ilmu nahu belum ada. Itu nanti zamannya Sayyidina Ali dengan Abul Aswad Ad-Du'ali yang mulai menyusun ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab atau nahu dan sorof.
Allah. Secara substansi Bapak Ibu, ilmu tasawuf itu ya diajarkan dan dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara ilmu, secara fun, ya, atau secara diskursus kalau bahasa kampusnya itu, sebagai satu disiplin ilmu belum ada. Ya. Baru ulama-ulama setelahnya, ya, galangan tabi'in. Ya. Seperti siapa? Seperti Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i. Mana yang jawab tadi? Mana yang jawab? Dapat hadiah buku Pak, nanti ambilnya ya. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Waqi'. Di mana dikuburkan Imam Waqi'? Ada yang tahu? Di Mesir, di Kairo. Ya, di Kairo. Imam Syafi'i di mana makamnya? Sama di Kairo juga. Di Kairo. Ya. Imam Syafi'i itu pernah bertanya kepada gurunya Waqi', ya. Sa'altu Waqi'a an su'i hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Jadi Imam Syafi'i yang begitu alim, imam mujtahid, itu mengadukan kepada gurunya tentang hafalannya yang sering lupa. Ini Imam Syafi'i saking tawaduknya, rendah hati. Imam Syafi'i itu hafal Quran luar kepala. Setiap hari hatam Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i. Kalau kita 30 juz 30 aja enggak baca kita ya. Imam Syafi'i itu setiap hari hatam. Kalau Ramadan 2 kali. Imam Syafi'i hafal ratusan ribu hadis luar kepala, sanad dan matannya. Sanad itu an fulan haddasani akhbaroni, tuh hafal gitu. Hafal kitab Muwatta itu 500 halaman, itu hanya semalam hafal luar kepala. Tapi masih aja beliau mengaku hafalannya itu buruk. Lah bagaimana dengan kita ya? Kata Imam Waqi' apa jawabannya? Kalau pingin hafalannya bagus, ya, kata Imam Waqi', tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Saltu waqi'an su'hifdi wa arsyadillah tarkil ma'asi. Jangan maksiat. Mata, lidah, hati. Kenapa suruh meninggalkan maksiat? Karena ilmu itu adalah nurun. Ilmu itu nurun, cahaya. Ya. Bukan nurun itu menurun, bukan. Kalau menurun mah, jadi kalau bapaknya kiai nanti anaknya jadi kiai, belum tentu. Itu nurun bahasa Indonesia ya. Al ilmu nurun. Ya. Ya, enggak ya. Ilmu itu harus ya al ilm fa innal ilma bit ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Wal fiqha bit tafaqquh. Orang yang ingin ahli fikih harus tafaqquh, belajar. Sama dengan tasawuf, orang yang ingin menjadi sufi ya harus belajar tasawuf. Ya, kembali lagi tadi, fa innal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah yang berupa ilmu ini tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran tasawuf. Sufi ya. Jangan dibayangkan sufi itu yang apa? Yang bajunya bau, ya, bajunya kotor, ya, kerjaannya wirid di masjid. Bukan itu. Ya, bukan itu. Sehakikat sufi bukan itu. Yang malas kerja bukan itu. Ya, sufi itu ya, menurut imam tuannya para sufi, ya, para ulama ini sepakat tokoh sufi yang paling hebat di dunia ini ya setelah Rasulullah dan sahabat ya, Imam Waqi'. Tapi ada satu ulama yang sangat terkenal di dunia Islam, namanya siapa? Tahu? Siapa? Ada yang tahu? Siapa
tokoh sufi yang paling terkenal. Sufinya sufi, disebut dengan Sayyidut Ta'ifah. Itu gelarnya, Sayyidut Ta'ifah As-Sufiyah. Namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa Pak? Junaid Al-Baghdadi, orang Baghdad, orang Irak. Beliau ini ketika mendefinisikan, mengartikan apa itu tasawuf, banyak. Tidak satu definisi, tidak satu arti. Tasawuf menurut beliau ini dan itu ya, bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Tetapi yang menarik bagi saya ya, ada satu definisi dari beliau, saya sebutkan di pengantar muqaddimah ini. Sufi itu ya, as-sufi, orang yang mempelajari dan mempraktekkan sufi itu as-sufi kal ardi. Sufi itu ibarat bumi, tanah. Yutrahu 'alaiha kullu qabihin wa la yakhruju minha illa malih. Kata beliau, orang sufi itu yang sejati itu seperti ibarat bumi yang di sana segala kejelekan dibuang. Sampah, kotoran dibuang. Dari sana segala keindahan tumbuh berkembang. Saya ulangi lagi. Sufi bagaikan bumi, di sana segala kejelekan dibuang, dari sana pula segala keindahan tumbuh berkembang. Itu bumi. Ada kalau kita buang kotoran kemudian bumi ngomong, jangan buang di sini. Ada. Bumi itu, tanah itu, apapun yang dibuang diterima. Tapi yang dikeluarkan apa? Suatu yang malih, yang indah, keluar bunga, keluar apa lagi? Buah-buahan, padi, kita masak jadi nasi, kita makan. Semua dari bumi. Allah. Artinya apa? Artinya seorang sufi itu bisa menerima perbedaan yang ada. Ya, menerima, tapi bukan membenarkan ya. Menerima. Kalau sesuatu yang jelek yang dia lihat, dia berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah. Pelan-pelan berubahnya. Kalau yang orang sufi bertemu dengan orang yang sudah soleh seperti antum-antum ini, alhamdulillah dijadikan kawan, bersinergi dalam berdakwah, dalam beribadah. Tapi melihat orang-orang yang masih belum lurus, ya, melihatnya bi ainur rahmah, melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Karena ada orang yang bukan sufi ya, kalau melihat ahli maksiat itu neraka, merasa di bawah kita, second class. Saya nih loh rajin ke masjid, saya itu baca Quran. Nah itu memandang orang yang masih belum dapat hidayah ya dengan pandangan remeh. Kalau sufi enggak, melihatnya sayang, didakwahi, diajak ya. Itu kalau sufi ya. Kemudian kata beliau, waqala aidan, dan Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau wafat tahun 298 Hijriah. Kalau Masehnya 910 Masehi. Jadi beliau wafat abad ke-10 Masehi. Kok tahu Ustaz? Ada di buku ini. Ya Allah. Kata beliau mengatakan sufi itu kal ardi, seperti bumi, ya tauhal barru wal fajir. Sufi, orang sufi itu seperti bumi yang diinjak, yang dipijak baik oleh orang yang jahat maupun orang yang baik. Beliau menerima ya, dicaci orang, difitnah orang, sabar, menerima. Ya. Kalau dipuji mas, semua orang suka dipuji ya. Tapi orang kalau dihina, oh itu diuji tuh, ya, marah atau gimana ya. Kalau sufi santai aja. Nabi Muhammad bukan hanya dicaci, tapi sudah dipersekusi Nabi itu. Nabi pertama berdakwah ya, ketika sujud dilemparin kotoran unta, tiap hari ke masjid diludahi. Nabi, apa Nabi kemudian marah, melaknat, mendoakan yang enggak? Dakwah ke Taif, dilemparin sama bocah-bocah sampai berdarah Nabi. Apakah Nabi kemudian marah? Enggak. Ditawarin gunung sama Jibril, ini gunung mau saya lemparin ke Taif. Nabi Muhammad, enggak usah, jangan.
berdoa kepada Allah ya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu nggak tahu. Berdoa kepada Allah, semoga katanya Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, siapa tahu ya, berharap Nabi itu dari mereka nanti ada orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah sekarang terbukti Taif itu semuanya orangnya beriman dan jadi destinasi wisata sekarang itu Taif itu. Kenapa? Subur Taif itu. Yang ada di pegunungan, di puncak lah kalau di kita itu. Ada kereta gantungnya sekarang itu ya. Ini teman saya yang Ustaz Andika Nur ini. Wah ini beliau selalu bawa jamaah umroh ya, dan lagi haji beliau. Semoga hajinya mabrur ya. Yang belum haji semoga bisa haji dan umroh insyaallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ini Ustaz Andika Nur ini teman dulu waktu di Ciputat di UIN. Temannya Ustaz Adi Hidayat beliau ini. Temannya ini. Ilmunya nggak jauh dengan Ustaz Hidayat beliau. Subhanallah. Alhamdulillah lagi bersama saya menemani alhamdulillah. Insyaallah semoga beliau panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya katanya sufi itu kasahabi, seperti awan. Yadilu kulla syai'in, menaungi segala sesuatu di bawahnya. Ada nggak awan pilih-pilih? Oh ini orang maksiat yang nggak mau, nggak ada. Kemudian yang terakhir kata beliau, sufi itu kal qatri, ibarat hujan. Yaski kulla syai', membasahi, menyirami segala sesuatu. Hujan nggak pilih-pilih Pak. Ya, kalau hujan ya semuanya dapat. Yang nggak sholat kena hujan, yang sholat dapat hujan, yang kafir dapat hujan, yang sholat, yang muslim dapat. Allah. Jadi orang sufi itu hatinya rahmatan lil alamin. Allah, la ilaha, masya Allah. La ilaha illallah. Ini bisa dilihat atau rujukannya dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah halaman 149. Karya Imam Al-Qusyairi. Ini kitab yang sangat terkenal, kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah tentang tasawuf. Jadi tasawuf itu Bapak Ibu, ya, ada satu ulama, ya, para ulama memberikan konsep teori 3, ya, gak ada papan ya. Kalau papan ada pun saya tulis. Next time mungkin ada papannya. Teori pertama, kalau kita mau jadi sufi, pertama adalah melakukan langkah pertama takhalli. Takhalli itu artinya membersihkan diri, jiwa, ruh, hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Kalau bahasa Ghazali, al-muhlikat. Al-muhlikat. Seperti apa sifat-sifat yang tercela dalam hati kita? Halo? Apa saja Bu? Pak? Iri. Hah? Apa? Hah? Sombong. Dengki. Apa? Baru 3. Ria. Ghibah itu lisan. Hati. Apalagi baru 4. Hasad, ya. Hasad iri ya, itu kakak beradik. Ria sudah. Ujub 6. Ujub itu bangga diri. Ya. Oh, ini saya punya mobil, saya punya rumah, saya lupa sama Allah, itu ujub, bangga diri, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru 6. Apalagi? Merasa lebih baik, itu kiber, sombong ya. Merasa lebih baik dari yang lain. Terus apa lagi? Apa? Baru 7. Masih banyak lagi. Sifat jelek apa yang ada dalam diri kita ini? Pelit ya, pelit betul. Bakhil. Bakhil itu tidak percaya dengan balasan Allah. Itu pelit. Padahal Allah sudah dalam Al-Quran mengatakan siapa yang bersedekah Allah ganti 10 lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau orang yakin gak bakal pelit. Kalau hitungan manusia, ya sedekah 1 ya hilang. Hitungan Allah bukan hilang, bertambah. Pasti itu.
Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang engkau infakkan, Allah pasti menggantinya. Fahuwa yukhlifuhu, pasti, dan lebih banyak digantinya. Allah. Ya. Apalagi? Bakhil sudah Pak. Pelit itu, pelit pikir sama itu, adik kakak. Egois. Ya. Apalagi? Tamak. Tuh, tahu tamak? Tamak itu rakus ya. Ibarat kera, pegang kanan, pisang kiri, kaki kalau ada, nggak mau berbagi, tamak semuanya mau diambil. Apa? Hah? Syubhat. Apa itu? Sum'ah. Ya, sum'ah betul. Sum'ah itu berbuat sesuatu amal pingin dinilai oleh orang lain. Tapi lebih ke didengar ya, pingin didengar. Kalau dinilai nanti riya ya. Kalau ini pingin didengar, pingin terkenal, pingin terkenal ya. Kalau nggak dipanggil dokter marah. Itu kemarin yang viral itu ya. Di restoran nggak sebut dokternya marah tuh. Itu kan sakit, itu orang sakit. Ada ustadz nggak panggil ustadz marah. Alfian, wah marah, kamu nggak panggil ustadz. Saya ini ustadz. Itu orang sakit itu. Hatinya sakit. Insinyur, nggak dipanggil insinyur marah namanya. Itu hatinya sakit itu. Nah, padahal kalau kita mati, gelar nggak dibawa. Ada yang mati dibawa di gelar. La ilaha illallah. Amal yang kita bawa. Apalagi Pak, Bu? Sudah. Dengki sudah tadi. Dengki sama iri sama. Dengki, hasud itu dengki. Ya. Sudah ya, cukup. Nah, itu semua ya yang harus dihilangkan. Nah, sufi itu kerjaannya. Ya, bukan sufi yang berbaginya compang-camping, bukan. Yang kemana-mana bawa tasbih. Bukan itu. Yang hatinya bersih. Salamutus sudur. Hatinya itu bersih. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Orang nanti masuk surga, orang yang akan bertemu dengan Allah hanya orang-orang yang hatinya bersih. Bersih dari apa? Tadi itu disebutin. Dari iri, dengki, ya. Dari rasa sok paling ini. Itu semua. Nah, kalau sudah proses pertama sudah dilakukan, nanti ada proses kedua, yaitu at-tahalli. Tahalli itu artinya berhias. Jiwa kita, hati kita berhias dengan amalan-amalan soleh, kebalikan dari yang tadi, kebalikan yang jelek tadi. Kalau dalam bahasa Arab disebut ad-daduha, kebalikannya. Kalau apa? Riya berarti apa lawannya? Ikhlas. Ikhlas. Apalagi kalau sombong lawannya tawadu, rendah hati. Apalagi tadi bakhil lawannya apa? Dermawan. Karim, bahasanya karim. Karim itu dermawan. Atau jawad. Jawad itu orang yang dermawan. Jawad apa? Jawad, bukan gawat. Kalau gawat beda lagi. Apalagi tadi yang nyebutin? Tamak. Apa lawannya tamak? Hah? Qanaah. Cakep tuh. Apa itu qanaah? Hah? Hah? Qanaah itu menerima yang diberikan Allah. Kalau orang Jawa bilangnya nerimo ing pandum. Kita sekarang Bapak Ibu nggak mungkin sama rezeki kita. Beda-beda kita. Ya. Rekening kita mungkin beda-beda isinya, nggak ada yang sama persis. Apa kemudian kita nggak terima, ya Allah kenapa dia kok rekeningnya 3M contohnya, kenapa dia masih kecil sudah doktor contohnya, kenapa ini masih muda sudah pinter banget hafal Quran, hafal bagian kiri, bagian atas, halaman kesekian, masih muda, saya udah tua kok nggak hafal-hafal, ya nggak ngapalin. Gak berusaha ngapalin, masih muda gak mau belajar ya. Jadi kita apa yang diberikan oleh Allah kita terima, itu namanya qanaah. Qanaah.
Allah nerima ya. Kalau kita qanaah, enak hidup ini ya. Adem hidup ini. Ya, Allah. Orang yang hidupnya gak tentram itu kenapa? Melihat selalu yang di atasnya. Ya gak selesai-selesai. Allah. Baik, selanjutnya apa? Waktu terbatas. Jam 7 ya apa? Isya. Kurang 10 menit lagi. Apa tadi lawannya? Ayo, saya pingin interaktif lah. Apa tadi lagi? Sum'ah, ya. Apa lawannya sum'ah? Sum'ah itu kan pingin didengar, ya. Jadi lawannya itu apa Pak? Istilahnya ya sum'ah itu. Ya humul, ya bahasa tasawuf itu humul. Humul itu ya, tidak menginginkan popularitas. Terus bagaimana Ustaz kalau ada orang kayak seperti ini ya Pak? Bagi YouTube, main di medsos. Lah, tar dulu, belum tentu dia orang yang ingin popularitas. Mungkin niatnya ingin dakwah lebih luas. Kalau di sini ada 100 orang, di luar bisa 1000 orang yang melihat. Jangan mudah menjudge, menghakimi orang. Kita nggak tahu. Karena memang zamannya seperti ini sekarang. Allah. Apalagi lawannya tadi. Ada lagi ya sifat yang tidak baik dalam hati itu apa? Ragu kepada balasannya Allah, ragu kepada janji Allah. Itu bahaya itu. Lawannya apa? Yakin dengan balasan Allah. Yakin kalau kita ibadah ikhlas diterima Allah, diganjar dengan surganya Allah, dengan ridhonya Allah. Karena ada orang gak yakin Pak, Bu, gak yakin kalau kita nanti dapat surga. Kenapa? Dengar adzan gak mau masjid, suruh sholat gak sholat, gak yakin dengan apa? Janjinya Allah. Tuh. Saya yakin Bapak yang ada di sini itu yakin. Saya sholat kenapa? Dapat ridhonya Allah, dapat pahala. Kalau Bapak yang gak yakin, gak bakal kesini. Di rumah aja enak kumpul sama istri, makan, gurau sama anak, nonton TV, berita, aduh, ya, yakin. Ada lagi ya, yang bagus tuh ridho, ya. Ridho dengan pemberian Allah, ridho dengan musibah yang ditimpakan kepada kita, ridho. Lawannya ridho apa? Ya nggak ridho, menolak takdirnya Allah. Diberi sakit contohnya, bukannya malah istighfar, malah apa? Misu-misu. Apa itu misu-misu? Caci maki. Mestinya orang dikasih sakit semakin ingat kepada Allah, Asmaul Husna Allah, yaitu Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Tapi ada orang yang dikasih sakit malah marah-marah, menyalahkan Tuhan, sampai mengatakan Allah ini nggak adil. Tuh, ada nggak orang kayak gitu? Allah ini nggak adil tuh. Oh itu bahaya itu. Kalau orang sufi diberi sakit, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan sakit menyadarkan saya bahwasanya ada yang Maha Penyembuh. Didolimi sama orang, ingat sama Allah yang Maha Adil. Ya Allah, saya didolimi orang, Engkau yang Maha Adil ya Allah. Allah. Itu namanya tahani. Yang terakhir adalah at-tajalli. Tajalli ini artinya ya, penampakan cinta dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini sudah buahnya. Orang kalau sudah bersih hatinya, kemudian berhias dengan satu sifat-sifat yang mulia, ya akan tampak itu ya. Tampak istilah sekarang aura ya. Ya, tajalli ya, penampakan istilahnya. Bukan penampakan hantu ya. Penampakan akhlaknya ya. Tika lakunya, akhlaknya, Masya Allah, sifatnya. Bapak Ibu kalau ketemu orang soleh, ulama, habaib, adem apa panas Pak? Ngelihat wajahnya aja orang soleh itu adem Pak. Makanya kata para ulama, wali songo, salah satu tombo hati, obat hati adalah mujalatus sholihin, kumpul karo orang-orang soleh. Betul itu. Kumpul saja dengan orang soleh itu adem Pak. Kenapa? Pasti kita kebagian kalam-kalam hikmahnya, dinasehati ya. Masya Allah ya. Masya Allah, la ilaha illallah.
Wallahu a'lam bishawab. Tinggal 5 menit lagi, silakan kalau ada mau bertanya. Waalaikumsalam. Ada orang yang sekali baca langsung hafal. Kita berkali-kali baca tidak hafal dan tidak jatuh-jatuh. Itu disebabkan karena tadi maksiat. Kata Imam Waqi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ketika Imam Syafi'i mengatakan sa'altul waqi'a an su'i hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kita ya susah ngapalin, hafal besok dan lupa. Jangan besok. Habis sisa lupa udah. Kadang kebanyakan maksiat. Jadi maksiat itu ya menghilangkan ingatan kita dan menutup jalan rezeki. Itu maksiat kata ulama. Apa? Bisa juga faktor itu. Ya. Ini penting. Di buku saya ada ya. Di buku saya. Ini saya menukil dari tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsirnya Imam Sya'rawi, orang Mesir, imam besar Mesir. Beliau pernah menukil hadis qudsi. Kata beliau, ya menyampaikan Allah itu senang sama orang tua yang taat beribadah. Ada orang tua nih, umur 80, rajin ke masjid, rajin tahajud. Allah senang. Tapi Allah lebih senang kepada anak muda yang rajin ke masjid. Sebaliknya, Allah murka kepada anak muda yang maksiat. Tapi Allah lebih murka kepada orang tua yang masih maksiat. Sudah tua, bau tanah, kok masih maksiat? Kapan taubatnya? Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Mestinya kan ingat mati, kok masih maksiat? Tuh. Ya kok sudah tua, udah pikun, kok masih maksiat? Ya itu ya, hafal gak bisa-bisa, kenapa? Maksiat. Na'udzubillah. Ya, ini ada di buku saya, sebutin itu. Ya, Allah, saya baca itu, ya Allah. Udah bukan baca, saya dengar di YouTube apa itu, beliau ceramah, Imam Sya'rawi menyatakan hadis itu. Masya Allah, kata saya. Penting itu, saya tulis di buku ini. Ya Allah. Ya. Tentang apa waktu itu judulnya di sini, tentang kematian Eril kalau nggak salah ya. Ya, kematian Eril, halaman 119. Ya dibuka Bu, Pak. Nggak ada ya. Halaman 119 ini ya. Ada hikmah ke-30, kematian Eril ya. Nah, saya sebutin di sini insyaallah. La ilaha illallah. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu ada yang bertanya? La ilaha illallah. Kalau sudah tua rajin itu biasa ya. Kalau muda, ya seperti Ustaz Arif ini, muda rajin ngurusin masjid, Allah sangat senang itu. Senang. Allah. Jangankan Allah, kita aja itu bisa menilai. Kita manusia, ya. Wah, anak mudanya kok rajin, hidupin masjid, senang kita. Apalagi Allah. Subhanallah. Sama nih kita melihat orang tua. Sudah tua kok gak tobat-tobat. Jadi preman terus masih muda sampai tua, gak tobat-tobat. Padahal udah tua itu preman apa mau di? Ya udah lemes lah, sudah tinggal dorong aja jatuh. Tapi kesombongannya itu masih ada aja. Padahal kalau diajak berantem sama yang muda ya, dorong aja udah jatuh. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Cukup? Alhamdulillah. Cukup bisa dari? Iya, betul. Apa hubungannya antara tasawuf dengan tarekat-tarekat yang banyak? Bagus pertanyaannya ini. Apa hubungannya tasawuf dengan toriko? Toriko itu dari kata torik, jalan. Toriko satu jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toriko berapa jumlahnya? Banyak. Banyak sekali toriko itu. Ada toriko Tijaniyah, ada toriko Naqsyabandiyah, ada toriko Qadiriyah. Qadiriyah ini yang mendirikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
wali kutub, Al-Ghaus. Kalau Naqsyabandi didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, orang Irak sana. Syekh Abdul Qadir juga orang Irak. Ada lagi Thariqah Ar-Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Ar-Rifai. Beliau ini Habib Sayyid keturunan Rasulullah. Ahmad Ar-Rifai pernah ditanyain begini, saking tawadhunya beliau, sufi benar. Ketemu seorang orang Yahudi bawa anjing, mohon maaf. Di depan Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, ya, di jalan itu. Hei hei Ahmad Ar-Rifai, mana yang lebih mulia? Antum, Anda, apa anjing? Coba. Kalau Ustaz Arif ditanya gitu, mana yang lebih mulia? Anda apa anjing? Langsung keluar golok ya. Ahmad Ar-Rifai tidak, sama sekali nggak marah. Wajahnya biasa aja. Kata beliau jawabannya, kalau saya nanti selamat di akhirat di Sirat, maka saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya nggak selamat dari akhirat, maka anjing lebih mulia. Tuh jawabannya sufi itu seperti itu. Allah. Coba kalau kita digituin, mana lebih mulia anjing apa Anda? Wow, sudah nggak bisa dijawab langsung. Allah. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, thariqah itu adalah jalan ya untuk menuju Allah. Biasanya thariqah itu memiliki wiridan, aurat yang harus dibaca tiap hari. Contohnya ada thariqah tijaniyah itu harus baca tahlil ya, hailalah. Satu hari 15.000 targetnya. Harus itu. Setiap 15.000. Kita baca tahlil berapa Pak? Sehari semalam Pak? 100 kali udah untung ya. Ada yang thariqah baca sholawat sehari semalam berapa? 4.444. Jadi ada wiridan yang dilazimkan, diistiqomahkan. Itu yang kemudian bisa menolong membersihkan hati kita dalam proses tahalli dan tahalli tadi. Allah, la ilaha illallah. Tapi ada beberapa thariqah yang kadang-kadang menyimpang ya. Ngaku-ngaku mengajak ke Allah ternyata menyelewengkan ya. Penyelewengan itu hal biasa lah kayak gitu. Di mana ada yang bagus, biasanya ada yang KW-nya. Ya, mall praktek istilahnya. Tapi pada dasarnya thariqah itu adalah jalan yang menghantarkan seorang murid atau salik menuju Allah Subhanahu wa taala. Lil usul ilallah ila ma'rifatillah. Makanya orang yang kenal Allah disebut dengan al-arif billah, tuh arif itu. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru thariqah namanya mursyid. Orang yang petunjuk jalan. Ya, kalau bahasanya Ustaz Arif itu guide ya. Tour leader lah kalau bahasa kerennya itu ya. Kalau dalam thariqah mursyid. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan bacaan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان